Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai status personal. Pertama, kami akan membahas mengenai pengertian status personal. Nama saya Nadia Octavian Simamora dan saya akan menjelaskan tentang pengertian status personal. Menurut Purnadi Purbacakra dan Agus Broto Susilo, status personal adalah kondisi ketika suatu pribadi diberikan atau diakui untuk mengamankan serta melindungi masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Status personal secara singkat dapat diartikan ketika terdapat kaitan antara fakta-fakta pribadi dengan sistem hukum yang berlaku. Status personal bisa meliputi cukup atau tidaknya umur, kepuasan orang tua, pengampuan, keabsahan seorang anak, adopsi, perkawinan, hingga sampai perceraian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sejarah status personal. Status personal berasal dari teori statuta Italia yang dikemukakan oleh seorang postglosator atau ahli hukum Roma yang bernama Franciscus Accursius tahun 1228. Accursius mengatakan, jika seseorang berasal dari kota tertentu di Italia, maka ia tidak dapat dituntut di kota lain karena ia bukanlah subjek hukum dari kota tersebut. Berdasarkan status personal, maka tumbuhlah beberapa prinsip yang meliputi penyelesaian sengketa harus berdasarkan hukum pihak yang tergugat. Pembuatan perjanjian harus berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak. Pewarisan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi pewaris. Peralihan hak atas benda harus berdasarkan hukum yang berlaku bagi pihak transferor, serta penyelesaian perbuatan melawan hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dasar hukum dan subjek hukum status personal. Saya Regina Parawira, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum status personal dan subjek hukum status personal. Yang pertama itu dasar hukum status personal. Dasar hukum status personal terdapat pada pasal 16 Argumen Halingan atau pasal 16 HB, di mana pasal ini mengatur mengenai status personal dan wewenang seseorang yang mencakup perbuatan hukum mengenai hukum perorangan dan hukum kekeluargaan bagi status personal warga negara. Yang kedua, saya akan membahas subjek hukum status personal. Dalam kajian hukum perdata internasional, status personal merupakan langkah pertama yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Dengan menentukan status personal seseorang, seorang hakim dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional ada dua subjek hukum status personal. Yang pertama yaitu subjek hukum status personal perorangan dan subjek hukum status personal badan hukum. Pertama saya akan membahas subjek hukum status personal perorangan. Status personal perorangan ini umumnya mengatur mengenai hukum mana yang akan berlaku untuk suatu permasalahan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing yang sedang berada di wilayah negara lain di tempat di mana ia berada, atau hukum mana yang akan berlaku bagi warga negara dari suatu negara yang sedang berada di negara lain. Dalam menentukan status personal perorangan ini ada dua prinsip yang umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu prinsip kewarganegaraan, di mana suatu negara menetapkan suatu status personal seseorang itu berdasarkan hukum nasionalnya. Yang kedua itu berdasarkan domisili, di mana suatu negara itu menetapkan status personal seseorang berdasarkan hukum yang berlaku di negara di mana tempat seseorang tersebut berdomisili atau menetap. Yang kedua yaitu ada subjek hukum status personal badan hukum. Status personal badan hukum ini berkaitan erat mengenai hukum mana yang akan berlaku untuk menetapkan serta mengatur status dan kewenangan yuridik suatu badan hukum yang mengandung elemen asal. Selanjutnya adalah asas-asas atau aliran hukum status personal. Baik, selanjutnya saya Bianca dan saya akan menjelaskan mengenai asas-asas atau aliran hukum status personal. Nah, dalam hukum perdata internasional terdapat dua aliran yang digunakan untuk menentukan status personal seseorang. Yang pertama itu adalah status personalitas. Nah, untuk status personalitas itu menggunakan prinsip nasionalitas, di mana hukum yang berlaku adalah hukum nasional seseorang dimanapun mereka berada. Nah, untuk aliran ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang menerapkan sistem Eropa kontinental. Nah, terdapat dua asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan, yaitu ius soli dan juga ius sanguinis. Untuk ius soli itu adalah yang berdasarkan tempat kelahirannya, dan juga ius sanguinis itu berdasarkan keturunannya.
Nah, karena adanya perbedaan akan kedua asas ini dapat terjadi persoalan. Contohnya itu adanya seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau bahkan mempunyai kewarganegaraan ganda. Nah, untuk aliran ini dianggap cukup baik karena dilihat bahwa cukup sesuai dengan kepribadian warga negara dan juga mereka bersifat lebih permanen dibandingkan domisili, sehingga mereka mempunyai kepastian hukum berdasarkan hukum-hukum formal yang telah ada. Lalu yang selanjutnya itu adalah aliran teritorialitas, di mana mereka menggunakan prinsip domisili. Nah, hukum yang mereka gunakan adalah hukum di mana mereka tinggal, dan aliran ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem common law, contohnya itu seperti Inggris ataupun Amerika Serikat. Nah, terdapat 3 macam domisili. Yang pertama itu adalah domisili of origin, itu berdasarkan tempat mereka lahir. Lalu yang kedua domisili of dependence, itu mereka mengikuti orang lain, contohnya seorang anak yang mengikuti orang tuanya ataupun seorang istri yang mengikuti suaminya. Dan yang terakhir itu adalah domisili of choice, yaitu berdasarkan kemauan mereka atau pilihan mereka untuk tempat tinggalnya mereka. Lalu untuk aliran ini juga dianggap cukup baik sebenarnya karena aliran ini itu dianggap lebih praktis dan juga mereka cukup sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya aliran ini juga dapat menyelesaikan masalah apabila ada seseorang yang kewarganegaranya ganda ataupun tidak punya kewarganegaraan. Dan pada bagian akhir, kami akan membahas mengenai contoh kasus status personal dalam hukum perdata internasional serta analisis mengenai kasus tersebut. Kasus yang akan kami ambil kali ini adalah kasus perceraian antara Manohara dan Teuku Fahri. Jadi pada saat itu, Manohara menikah dengan Teuku Fahri di Malaysia. Namun pernikahan ini sempat mengganjal akibat usia Manohara yang pada saat itu masih 16 tahun. Tapi pada akhirnya pernikahan ini terus berlanjut. Pada akhir tahun 2008, Manohara kabur ke Singapura untuk menuju ke Jakarta karena dia tidak tahan dengan suaminya yang melakukan KDRT terhadapnya. Dan pada akhir tahun 2009, Teuku Fahri mengajukan gugatan cerai kepada Manohara. Dan pada akhir Desember, Teuku Fahri memenangkan gugatan dan Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan agar Manohara kembali kepada suaminya dan membayar hutang sebesar 1,2 juta ringgit Malaysia. Apabila Manohara tidak kembali kepada suaminya, maka ia dapat dinyatakan durhaka dan tidak setia kepada suaminya. Selanjutnya terdapat analisis kasus terhadap kasus perceraian Manohara dan mantan suaminya. Yang pertama, kita meninjau dari keabsahan perkawinan tersebut. Dalam keabsahan perkawinan ada 2 poin yang perlu kita nilai. Pertama, dari formalitas perkawinannya di mana berlaku asas lex loci celebrationis, yakni hukum yang berlaku pada perkawinan tersebut adalah hukum di mana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam hal ini, perkawinan antara Manohara dengan mantan suaminya ini berlangsung di Malaysia. Yang kedua, dalam formalitas perkawinan berlaku pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, di mana jika WNI menikah di luar Indonesia adalah sah apabila tidak melanggar ketentuan hukum dari negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, batas usia minimal menikah di Malaysia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Maka perkawinan antara Manohara dan mantan suaminya tidak melanggar hukum perkawinan Malaysia. Perkawinan antara Manohara dan mantan suaminya tidak terpenuhi adanya wali nikah. Maka seharusnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan, namun bukan batal demi hukum. Dan apabila permohonan ini tidak diajukan, maka perkawinan tersebut akan tetap berlangsung. Selanjutnya, terdapat syarat material perkawinannya, yakni pasal 16AB, di mana dalam pasal 16AB ini mengikat Manohara dimanapun dia berada. Subjek hukum dalam pasal 16AB ini meliputi yang pertama, izin bebas dari kedua calon mempelai. Yang kedua, izin daripada orang tua jika mempelai berada di bawah 21 tahun. Yang ketiga, yakni batas usia minimal bagi perempuannya adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Yang keempat, perempuan tidak sedang dalam masa tunggu. Analisis yang kedua ditinjau dari status kewarganegaraannya daripada Manohara sendiri. Jadi, Manohara ini mempunyai ibu yaitu WNI dan ayah seorang warga negara Amerika Serikat. Namun, Manohara mendapatkan warga negara Indonesia karena ia lahir dari seorang ibu yang WNI dan ia lahir di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Namun, Manohara juga mendapatkan warga negara Amerika Serikat dari ayahnya. Karena meskipun Amerika Serikat menganut asas ius soli, namun karena dia belum berusia 18 tahun, maka padanya masih berlaku ius sanguinis dari ayahnya. Namun, perkawinannya dengan Teuku Muhammad Fahri yang berkeluarga negaraan Malaysia juga dapat menyebabkan Manohara mendapatkan warga negara Malaysia. Dan kemungkinan besar pada saat ia menikah dengan Teuku Fahri, ia sudah mendapatkan warga negaraan Malaysia. Selanjutnya, hukum manakah yang harus dipakai dalam kasus perceraian ini? Ada 3 pertimbangan dalam hal ini. Yang
Yang pertama, asas lex celebration, yaitu di mana pernikahan tersebut dilangsungkan. Pernikahan antara kedua orang ini berlangsung di Malaysia, maka sangatlah mungkin bagi mereka untuk menerapkan hukum Malaysia dalam kasus perceraian mereka. Yang kedua, pasangan suami istri ini berkeluarga negaraan Malaysia, maka akan semakin sangat mungkin apabila dalam kasus perceraian mereka menggunakan nasionalitas mereka yakni Malaysia. Yang ketiga, kedua pasangan ini bertempat tinggal di Malaysia, maka sangatlah mungkin jika lex quare yang ditunjuk adalah Malaysia. Lantas, bagaimana jika sang istri menggunakan skema dengan mengajukan gugatan cerai ini di Indonesia? Sangatlah mungkin bagi Manohara untuk melakukan gugatan perceraian di Indonesia. Mengapa? Karena keluarga Manohara bertempat tinggal di Indonesia, maka ketika perkawinannya bermasalah, ia dapat kembali ke keluarganya di Indonesia meskipun mereka memiliki keluarga negaraan yang berbeda. Karena secara hukum, ia dapat memilih lex quoris yakni Indonesia sebagai tempat ia mengajukan gugatannya, dan hal ini selaras dengan pasal 118 ayat 1 KIR. Namun ketika gugatan ini diajukan, hukum perkawinan dan perceraian yang dipakai adalah hukum Malaysia karena berlaku asas personalia de renvoi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.